Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing, gaming test, dan juga review ini HP dari Asus yang harganya udah turun banget ya dalam waktu beberapa bulan aja, yaitu si Asus ROG Phone 9 yang FE-nya. Ini yang speknya mirip banget sama ROG Phone 8 ya. Ini harganya udah murah banget dan gak tahu sekarang stoknya masih ada atau enggak, tapi seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalau misalnya di video ini ada wallpaper, gue bakal taruh linknya semua ada di deskripsi. Sebelumnya kita bahas dulu harganya berapa sih kira-kira. Harganya gue beli di harga segini, yes, 6,4 juta ya. Awal tahun kemarin rilis ini HP-nya di 10 juta, sekarang udah turun di 6,4 juta aja. Dan gue beli itu di Asus ROG Store langsung di Tokopedia. Kayaknya dia lagi cleaning stok, lagi ngabisin gudang, karena dia tuh stoknya cepet banget habis. Gak tahu pas gue yang record video ini stoknya masih ada atau enggak ya, tapi gue bakal usahain taruh link di deskripsi. Untuk spek sendiri gue bakal taruh di sini, kalian bisa pause, tapi in summary dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang masih sangat powerful di tahun 2025 ini, UFS 4.0, 12GB RAM, IP68, ada 2 Type-C ya, di samping sama si di bawah juga. Dan juga punya baterai sebesar 5500 mAh baterai, bisa fast charging sampai 65 watt. Untuk layar juga dia udah di 125 Hz, kalian bisa aktifin via game Genie. Overall, gua sih belum pernah nge-review ROG Phone sama sekali ya. Gua udah pernah nge-review seperti Black Shark, udah pernah nge-review HP gaming lainnya juga seperti dari Nubia. Ini pertama kali gue nge-review ROG Phone dan ini kondisi juga baru. Dan ya, di harga segini sih saingannya jadi lumayan berat ya. iQOO Neo, karena iQOO Neo iQOO Neo 10 harganya mirip ya, dia di 6 jutaan juga, dan itu HP yang lebih ke arah budget flagship gaming. Kalau ini benar-benar pure gaming, pure flagship gaming, walaupun FE itu kayak versi iPhone SE gitu ya, tapi overall ini menurut gue harusnya masih jauh lebih baik daripada si daripada iQOO Neo 10. Even dibanding sama Poco F7, menurut gue ini bisa jadi pilihan lebih bagus. Di harga segini, ini ngebunuh dua HP tersebut loh. Untuk game performance ya, tapi untuk masalah software sendiri, dia hanya di Android 15 dan hanya support 2 tahun aja. Tapi ya, ini sepertinya buat kalian para gamer, a much better buy dibanding HP kayak Poco F7 atau iQOO Neo 10. So, untuk kelengkapan sendiri, ini pertama kali gue nge-unboxing ROG ya. Dan ini apa nih boxnya? Jadi kalau misal unboxingnya agak lama, I'm sorry. Keren ya ROG, bisa kita lihat nih. Dia ininya tuh kayak spesial gitu loh. Kelihatan nggak? Republic of Gamer lagi. Si SIM ejectornya lumayan spesial ya. That's pretty cool. Dan di sini kalian dikasih casing, silicone case biasa warna hitam. Dikasih stiker nggak sih? Oh nggak, cuma dikasih manual dan stikernya stiker email doang. Seperti itu. Next, gue suka logo ROG dari dulu sampai sekarang. Pretty cool. Next, di sini ada HP-nya sendiri. Kita kesampingin dulu aja. Gue udah pernah nge-review Zenfone 11 ya, yang base-nya tuh mirip dengan Asus ROG Phone 9. Dan gue bisa bilang di Zenfone 11 agak sedikit disappointing dari speakernya. Harusnya ini speakernya bagus, karena ROG kan speakernya biasanya absolutely insane ya. Kita lihat aja. Dan di sini komplit banget ya. Masih ada headphone jack juga. Nice, kalian dikasih earbuds-nya ya warna hitam. Terus kalian dikasih kabel Type-C-nya nih. Type-C-nya braided lagi. Jadi kayak Apple ya, premium feeling banget. Dan terakhir untuk kepalanya sendiri. Untuk si batoknya sendiri, kalau bisa kita lihat, dia ini tuh harusnya udah bisa kenceng ya. Yap, udah bisa fast charging sampai 65 watt. Jadi bisa maksimum chargingnya si Asus ROG Phone FE ini. Oke, cuma segitu aja di boxnya. Kita buka aja untuk ini ya, dari si plastiknya nih. Ini gue ngesobekkan nggak kan? Oke, kita buka aja pelan-pelan. Bam. Oke, kepinggirin dulu. Dan ini dia untuk HP-nya. Cool looking ya. Cabut dulu stikernya. There you go, tempelin di sini. Dan gue beres dulu. Oke, dan ini dia untuk Asus ROG Phone 9 FE-nya. Overall ya, right off the bat untuk masalah desain, yes, ini mirip ya, kameranya mirip banget sama si Asus Zenfone 11, tapi overall gue suka desainnya ini. Walaupun lebih gamery, tapi nggak tahu ya. Walaupun kelihatan gamer, tapi masih nggak terlalu norak gitu, masih elegan. Nggak kayak di misal Infinix GT30 Pro gitu, ini masih oke lah. Dan di belakang juga ini ada dot matrix ya. Nanti kita bisa customize, kita bakal bahas sedikit di first impression dan lebih detail di full review-nya. Logo 9 di sini, Republic of Gamer ever since 2006. Terus di sini tuh ada kayak ingrain gitu ya,
Di kanan kiri ini kayaknya buat si gaming trigger buttonnya sendiri. Dan kalau misalnya kita lanjut di sisi yang lain, di sini ada si Type-C chargernya sendiri ya, bisa kita lihat nih. Kalau misalnya di bawah, di sini juga hanya ada speaker, bisa kita lihat, dan USB Type-C lagi, dan ini nih yang gue suka, headphone jack. Walaupun penempatannya bukan yang gue suka ya, dia ada di kanan nih penempatan headphone jacknya, bukan di kiri, gue lebih suka di kiri, tapi it's okay, at least masih ada headphone jack, dan penting banget buat gaming ya, banyak gaming phone zaman sekarang yang nggak pakai headphone jack, for some reason, padahal menurut gue masih sangat penting. Jadi ya, seperti itu. Untuk spek kamera sendiri, di sini dia kameranya pakai setup dua kamera atau triple kamera lah bisa dibilang. Main kamera di 50 megapiksel, gimbal OIS, itu kayaknya sama kayak di Zenfone 11, kamera kedua ultrawide di 13 megapiksel, dan kamera terakhir di 5 megapiksel makro. Sedangkan kamera depan ini ada di 32 megapiksel, kamera depan hanya bisa Full HD 30 dan kamera belakang bisa sampai 8K 30 fps. Jadi untuk kalian yang pakai HP gaming buat moto-moto atau gaming, harusnya ini masih oke juga ya. First impresi, kita coba tes-tes seperti dari speakernya gimana, gue penasaran. Ini banyak yang bilang katanya speaker di HP ini tuh bagus banget ya suaranya, jadi gue sangat penasaran. Kita bakal tes juga sedikit kamera, dan kita bakal sedikit main game aja biar video ini gak kelamaan. Tapi untuk lebih detailnya bakal nanti tayang ya gamingnya sebelum review. I'll be back guys. Oke guys, udah gue setup ROG-nya, dan seperti biasa kita pertama tes untuk fingerprintnya sendiri. Dia optikal dan bisa kita lihat ya, penempatannya mantap. Posisinya enak di tengah-tengah ya, jadi nggak dibawa banget kayak HP Cina lainnya. Enak, dan juga untuk fingerprintnya sendiri gue bisa bilang cepat, akurat, no problem at all. Kita naikin dulu brightness-nya, kita mau lihat dulu untuk software aja. Jadi kenapa gue lebih rekomen mending beli yang ini 9FE daripada 8 biasa, karena software supportnya di 8 biasa itu masih di Android 14 kan, jadi 2 kali hanya sampai 16. Ini di Android 15 out of the box, jadi at least tahun lebih tahan lah, walaupun Asus memang jelek banget ya software supportnya, tapi it's fine lah. Bisa kita lihat nih, software sendiri sebenarnya gue lumayan suka sama softwarenya Asus, karena dia itu pretty much stock Android, dan kalian bisa atur sendiri kalau di settingnya. Kalian bisa pilih mau kayak ROG Theme atau Classic Theme. Ini gue pilih Classic Theme, itu artinya pretty much stock Android. Tapi kalian bisa mix match juga, kalian bisa pakai ROG Phone atau ROG Icons, tapi ininya bisa Classic. Bisa kalian atur sendiri ya, kayak bisa di sini nih. Kalian bisa atur sendiri juga kalau ingin gitu di settingnya, di settingan HP-nya sendiri. Tapi gue ini lebih milih pakai yang Pixel karena gue lebih suka kayak gini. Dan overall, software sendiri karena dia HP gaming dan pretty much ini masih pakai chipset flagship ya. Hanya 1 tahun kok umurnya, masih flagship. Jadi tadi gue coba install aplikasi gitu, kerasa cepet banget, nggak ada masalah, smooth. Cuma memang agak sedikit anget. Jadi gue penasaran gimana untuk main game nanti kalau kita tes Wuthering Waves sama Zone Zero ya. Jadi gue penasaran itu. Cuma memang tadi tes-tes awal agak sedikit anget, it's okay, tapi overall gak ada thermal throttling, masih kenceng banget. Dan untuk speaking software, dia ada fitur-fitur lain yang hanya di ROG, seperti ini nih, kita ke Armoury Crate, ini buat ngatur hampir semua fitur ROG. Dari A sampai Z, pertama di paling atas nih ya, kalian bisa lihat temperaturnya, bisa lihat GHz-nya, seperti HP gaming lainnya, kalian bisa atur mode-nya juga, bisa Dynamic, X Mode, itu pretty much yang kayak maximum performance, no frills, dan ada Anime Vision atau Anime Vision ya, karena ini bukan anime, ini yang pretty much hologram di belakang. Jadi ngikutin gue sama Asus G14 ya, laptopnya. Kalian bisa setting sendiri juga ya, ini khas Asus ROG Phone juga sebenarnya. Kalian bisa atur kalau misal charging, kalau misal apa, kalian bisa atur sendiri di sini. Bisa untuk taking a picture, kalian bisa atur semua di situ. Dan di sini juga bisa di schedule biar nggak ngabisin baterai. Di sini ada display area. Ini untuk game yang mungkin bagi kalian terlalu panjang gitu, kalian bisa diatur juga. Gue suka atau kebalikannya ya, karena ada beberapa rhythm game yang nggak full, kalian bisa atur di situ. Bisa connect aero aktif juga kalau misalnya kalian punya. Dan overall semua settingannya ada di sini. Untuk air trigger juga kalian bisa atur di sini. Bisa kita lihat. Terus yang bikin gue suka juga pastinya ada 2 port ya, ada di sini juga. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas sambil main lebih enak posisinya, bisa seperti itu. Nice. Dan juga untuk air trigger sendiri yang ada 2 di sini, kalian bisa atur di control center nih di atas. Jadi di sini ada kayak air trigger on, kalian bisa press and hold seperti biasa, langsung ke menunya kalian bisa atur untuk apa aja. Lumayan banyak ya settingannya, bisa untuk Google Assistant, kamera gitu. Dan kalau misalnya kita nyalain, ini pakainya pakai squeeze. Jadi ngingetin gue sama HP Google Pixel zaman dulu ya. Kalau misalnya kita short squeeze misal, dia bisa nge-launch kamera langsung. Lumayan handy, dan kalian bisa atur juga seberapa kuat nge-squeeze-nya, jadi dia biar nggak accidentally
ke squeeze ya, bisa kalian atur force-nya sendiri. Bagus, dan untuk long press gesture juga kalian bisa atur. Ini long press gesture-nya untuk si dua button ini. Jadi kalau misal gue long press gesture-nya, gue udah atur ke open armory crate. Kalau misal gue kayak gini, gue long press, dia bakal open armory crate. Seperti itu. Dan yang gue suka ini untuk si gaming trigger-nya. Kalau misal di HP yang sebelumnya gue review, di Infinix GT30 Pro, yes, HP itu lebih murah, tapi gaming trigger di HP itu menurut gue jelek ya. Haptic-nya nggak kerasa dan lebih ke annoying. Tapi di sini menurut gue bagus. Dia kerasa banget haptic-nya gitu. Kalau misalnya kita pencet, haptic-nya bagus banget. Dan speaking of haptic di HP ini absolutely amazing. Ini menurut gue hampir menyamai lah ya. Hampir menyamai Google Pixel. Yes, one of the best yang pernah gue rasa. Lebih bagus dari Samsung, lebih bagus dari Apple. Ini haptiknya strong banget, tapi nggak overbearing. Bulat, powerful, enak lah dipakai buat ngetik. Terus kalau misal game kalian ada kayak haptic feedbacknya, itu juga enak banget gitu ya. Mantep. Overall, itu pasti berguna banget haptiknya untuk kalau main FPS kalian pakai si gaming trigger ini. Jadi kerasa enak lah. Bagus ini haptiknya. Nice. Untuk display sendiri, gue nggak ada masalah. Display Asus ini bagus, AMOLED 195Hz, smooth banget, nggak ada masalah. Layarnya juga oke, vibrant, kerasa kayak layar flagship ya, bukan kerasa kayak layar mid-range. Sedangkan untuk speaker, nah ini nih speaker nih. Kalau misal kalian bingung antara iQOO Neo 10 apa ROG Phone 9 ini karena harganya sekarang mirip, tapi kalian bener-bener butuh speaker yang bagus, iQOO Neo 10 itu kerasa kayak sampah masyarakat banget. Di sini speakernya wah, bagus banget ya. Kalian suka bilang ya, Bang, review ROG itu speakernya bagus. Sering banget dari zaman dulu, dari sebelum COVID suka bilang kayak gitu, dan kalian benar. Ini pertama kali gue pakai HP ROG dan speakernya ini memang bagus banget. In summary, yang pasti gue bakal lebih tes lebih detail nanti pas full reviewnya, tapi ini speakernya absolutely detail bangetnya bagus. Walaupun gak sedetail yang gue mau di HP flagship, tapi udah sangat detail, bagus. Bassnya ini keren banget. Soundstage-nya juga ini luas banget. Overall sangat imersif, sangat luas. Dia pakai audio wizard-nya Direct Sound Asus juga. Ditambah lagi ini bisa keras banget juga, dan gue nggak kerasa ada kayak distorsi gitu. Jadi kalau misalnya kita coba nyalain video Marques Brownlee aja. Thermal room, so up to 45 watts instead of 30, and they gave it Qi 2.2, so Yap, bass sih memang, mungkin gak detail banget, tapi si suara Marques Brownlee itu kayak ada layernya, gak flat gitu. Bagus overall, ini sangat bagus lah speaker. One of the best speaker di HP yang pernah gue denger. 100%. Next, sebelum kita masuk ke gaming testnya, kita coba untuk kameranya gimana ya. Karena ini kan kameranya mirip kayak Zenfone 11, jadi harusnya sih sama bagusnya. So, seperti biasa, kita foto ini nih. Sekarang kita biasa foto Ferrari, sekarang kita coba foto Red Bull nih, yang mobilnya lagi lemot banget. Sekarang kita foto ultra wide-nya seperti ini. Cukup wide, cuma focus distance-nya agak harus jauh ya, sayangnya. Dan kalian bisa 2 kali juga tanpa ngurangin quality, karena ini kan 50 megapiksel ya, jadi bisa bagus kualitasnya. Sedangkan untuk selfie seperti ini, capture time-nya agak lama karena ruangan gue low light, tapi overall seperti itu kualitasnya. Video recording sendiri, seperti gue bilang, kamera belakang dia bisa sampai 8K kalau ingin, tapi sih siapa yang pakai 8K ya, 4K 60 juga udah bagus. Dan untuk kamera depan, di sini maksimum sayangnya hanya di Full HD. It's okay ya, gamer sih ngapain selfie-selfie gitu. Anyway, kita langsung coba tes gimana kameranya. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Asus Zenfone. Kok Zenfone? ROG Phone 9 FE. Kalau misalnya kita coba zoom, seperti ini. By the way, ini zoomingnya juga bisa cukup dekat ya, not bad. Dan sayangnya tapi nggak bisa ganti-ganti lensa. Jadi kalian nggak bisa ganti ke ultra wide kalau di 4K 60. Tapi kualitasnya kalau dari layar sendiri, ini bagus. Cuma ya memang khas HP ya, agak sedikit overexpose ini si mousepadnya. Kalau misalnya kita lihat ke belakang, noise-nya gimana? Not bad. Masih ada, cuma untuk 4K 60 udah sangat baik. Cuma memang kontrasnya gue rasa agak terlalu gelap ya. Ini nggak nyala loh sebenarnya ini. Cuma kayak terang gitu. Agak aneh sebenarnya. Maksimum zoom 4 kali, dan seperti itu mari kita langsung aja balik ke main kamera. Oke, videonya seperti itu. Untuk recording sih menurut gue di harganya 6 juta malah bagus juga ya, buat kalian yang mau konten juga bagus. Kelemahannya tadi gue rasa first impression hanya dari si kontrasnya aja yang agak terlalu over. So, ini hampir kelamaan, kita langsung aja launch Wuthering Wave. Penasaran gue gimana
untuk performanya. Yang pastinya untuk lebih detail, gue bakal bahas nanti di full review-nya, dan nanti juga gue bakal bahas di gaming testnya di channel ketiga yang namanya Step Test Wibu Game. Jangan lupa subscribe ke channel itu. Sekarang kita ini hanya unboxing, kita hanya main bentar aja lah ya. Kita hanya main di tester Discord aja, habis itu kita tutup videonya. Oke. So, untuk si settingan sendiri, karena ini masih pakai Snapdragon 8 Gen 3, jadi dia settingannya sayangnya nggak ada resolusi ultra high. Jadi ya sayangnya nggak bisa di settingan tersebut. So, gue bakal mainnya di rata kanan semua, tapi nggak di settingan ultra high. Tapi seperti biasa, shadow gue di high aja, karena ultra high menurut gue sih hanya waste of performance ya. So, bisa kita lihat, ini settingan gue. Rata kanan semua pretty much FSR seperti biasa gue matiin, tapi shadow gue di high. Sisanya full rata kanan. Oke, kita coba langsung main sambil dengerin juga speakernya kalian kalau penasaran. Overall, smooth banget ya, dan ini gue udah pakai X mode, dynamic sorry. Kita ganti ke X. There you go. Let's go. Nah, kayak gini nih. Damn, seperti itu game performance-nya, dan holy shit, presi insane ya. Tadi kelihatannya benar-benar flawless banget gameplaynya, gak ada stutter sama sekali, bagus. Dan ini hanya awal doang, kita nggak tahu gimana terama throttling-nya, tapi awalnya perfect banget. Ini bisa jadi lebih bagus daripada si HP 2 itu, F7 sama Neo 10. Again, we see mereka kan ada ultra high, ini nggak ada, tapi versi presi sih absolutely amazing, dan layarnya bagus banget kualitasnya dibanding mereka berdua. Oke, seperti itu untuk Wuthering Waves testnya. Kita udah kelamaan, udah 17 menit. Langsung aja kita tutup ya. First impression sih menurut gue ya, kalau misalkan lagi nyari HP 6 jutaan, yang pastinya iQOO Neo 10 di harga yang mirip, gue sih kayaknya bakal jauh lebih rekomen ini. Dan di harga segini memang kelemahan dibanding iQOO Neo 10 mungkin hanya dari, apa ya, gue susah nyarinya. Dari software support aja mungkin ya, itu aja. Dan kalau misal kalian mau lebih murah sejuta, ada Poco F7, tapi kalau bisa nambah sih, ini menurut gue lebih worth it. Tapi ya, konklusi kita simpen minggu depan. Sekarang cuma segini aja. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Ketemu lagi minggu depan untuk gaming test dan full review-nya. Goodbye.